bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Pertama, Nabi Isa adalah seorang Rasul. Dia sebagaimana Rasul-Rasul. Apa bedanya Nabi Isa dengan yang lain? Nabi Isa diutus sama. Nabi-Nabi sebelumnya juga diutus. Nabi Isa dititipkan oleh Allah kitab suci. Nabi-Nabi sebelumnya juga dititipkan kitab suci. Kalau Tuhan ngapain bawa kitab suci? Paham? Dia bedanya dengan Nabi yang lain apa bedanya? Tidak ada bedanya, sama. Dia dengan Muhammad, dengan Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Daud, Nabi Nuh, semuanya bawa Alkitab, bawa kitab suci. Karena itu dia seorang utusan. Ya, kalau anak Tuhan ngapain? Kalau Tuhan ngapain bawa kitab suci? Ngomong langsung aja. Ya, paham tidak? Kalau Tuhan enggak usah bawa kitab suci, langsung apa? Ngomong. Langsung ngomong, enggak usah bawa kitab suci, maka dia seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang lain. Dan dia seorang hamba Allah. Terlalu banyak bukti dia seorang hamba Allah, bahkan dalam Injil. Di antara bukti dia seorang hamba, buktinya dia dilahirkan dalam perut ibunya selama berbulan-bulan ya. Kalau Tuhan terperangkap di situ kan repot. Enggak keluar-keluar, terperangkap. Tergantung ibunya yang kasih makan juga, melahirkan keluar dari tempat yang kotor. Tuhan keluar dari situ kan enggak etis lah ya. Melanggar kode etik Tuhan. Ya enggak benar keluar dari tempat seperti itu ya. Kemudian kalau dia Tuhan, kenapa dia lapar? Dalam Injil disebutkan Nabi Isa lapar. Lapar, kemudian dia melihat sebuah pohon dari jauh. Maka dia datangi pohon tersebut, ternyata pohonnya enggak ada buahnya. Maka dia pun kutuk pohon tersebut jadi kering. Ini dalam Injil ya. Ini kan salah, harusnya Tuhan tidak usah lapar pertama. Yang kedua, masa enggak tahu pohon ada buahnya atau tidak? Ya. Paling tidak pakai kacamata Jawa atau gimana? Tuhan kan ngerti, masa enggak? Kalau dapat ternyata pohonnya enggak ada buahnya, enggak usah dikutuk. Kun fayakun, berbuah maka berbuah. Kan ngapain dia kutuk pohonnya? Ini menunjukkan dia bukan apa? Tuhan. Nabi Isa juga pernah dibawa sama muridnya di atas laut, kemudian ombak, sementara dia ketiduran, dibangunkan. Tuhan, guru-guru kami bangun. Mereka tidak pernah panggil Tuhan, mereka panggil guru kami. Dalam Injil disebutkan, guru bangun-bangun. Nabi Isa enggak bangun-bangun, bahaya Tuhan ketiduran. Ya. Kata Allah, la ta'khudhu sinatu wala naum. Adapun Allah tidak tidur dan bahkan tidak ngantuk sama sekali, tidak ada letihnya ya. Nabi Isa dikejar-kejar orang, Nabi Isa ketakutan sampai keluar keringat dari keningnya. Dia ketakutan. Kalau Tuhan masa ketakutan? Tuhan masa ketakutan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga salat dan berdoa. Kalau dia salat kepada siapa? Kalau dia berdoa, masa Tuhan berdoa gimana? Kalau Tuhan aja minta, kita ngapain minta sama Tuhan seperti ini? Uang dia saja minta kepada zat yang lain. Dan dia bukan Tuhan. Tuhan itu tidak perlu, dia diminta, bukan minta. Sementara dalam Injil disebutkan dia berdoa kepada bapaknya, ini enggak benar. Tuhan tidak pantas untuk minta kepada yang lainnya. Ya. Jadi intinya dia adalah manusia. Allah sebut dalam Al-Qur'an, Nabi Isa berkata, kalau mereka mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, buktinya dia bisa ngomong sejak kecil. Itu justru dia bukti dia rasul, bukan sebagai Tuhan. Ya. Dan dia berkata, waktu dia ngomong, dia mengatakan, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepada aku Alkitab, Injil. Wa ja'alani nabiyya. Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menyuruh aku untuk salat dan bayar zakat. Ini menunjukkan dia seorang hamba. Kalau Tuhan ngapain salat? Kalau Tuhan ngapain bayar zakat ya? Jadi dia adalah seorang hamba dan bukan Tuhan. Asal muasalnya para hadirin dan hadirat, kerusakan orang-orang Kristen, orang Nasrani, itu gara-gara bid'ah yang dicetuskan oleh Paulus. Jadi Paulus itu, dulu di zaman Nabi Isa tidak disembah. Tidak ada sahabat yang menyembah Nabi Isa. Namun Paulus dia ngaku sebagai seorang Rasul. Dan Tuhannya Nabi Isa. Padahal salah, Nabi Isa seorang Rasul, Tuhannya Allah. Sekarang dia rubah. Nabi Isa Tuhannya, dia Rasulnya. Gimana ceritanya Paulus ini? Paulus ini bikin bid'ah dia. Ya, di antara bid'ah yang dia bikin agama Nasrani untuk internasional. Padahal Nasrani cuma untuk Bani siapa? Israel, sama seperti Yahudi. Makanya orang Yahudi enggak suka dengan agama Nasrani karena agama tersebut dijadikan internasional. Yahudi maunya spesialis, eksklusif buat mereka, tidak ingin jadi agama internasional. Bid'ah yang lainnya dia mengaku sebagai seorang rasul. Jadi ceritanya Paulus ini hendak membunuhi orang-orang Bani Israel. Dia berjalan untuk membunuh orang Bani Israel. Di tengah jalan, tiba-tiba didatangi oleh Nabi Isa. Wahai Paulus, saya angkat kamu sebagai seorang rasul. Dan ini aneh, tidak ada dalam sejarah para rasul, penjahat kemudian diangkat jadi rasul.
sejarahnya Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, semuanya orang-orang baik ya kan? Orang baik kemudian diangkat menjadi apa? Seorang rasul. Paulus ini lain. Ini penjahat suka bunuh orang. Tahu-tahu diangkat menjadi seorang rasul. Ini menunjukkan ceritanya dusta. Enggak mungkin ada model rasul seperti dia. Oleh karenanya risalah tesis yang terbaik dalam masalah ini yang setahu saya adalah tesis yang ditulis oleh Kiai Haji Said Agil Siraj. Iya, Kiai Haji Said Agil Siraj, tesis S2 di Universitas Ummul Qura, judulnya tulisan-tulisan Paulus yang mempengaruhi penyimpangan agama Nasrani. Ini kalau diterjemahkan bagus sekali. Ya, tulisan-tulisan Paulus dan pengaruhnya terhadap penyimpangan agama Nasrani. Jadi agama Nasrani itu rusak gara-gara Paulus. Di antara bid'ah yang dia cetuskan, bid'ah tentang dosa warisan. Jadi Nabi Adam alaihissalam bersalah, kemudian dosanya diwariskan kepada seluruh keturunannya. Tidak ada seorang pun yang lahir kecuali berlumuran dosa. Dan dosa tersebut tidak bisa dihapuskan kecuali datang anak Tuhan menebus dosa tersebut dengan disalib. Ini khurafat ya. Kalau Islam indah, Nabi Adam salah, Hawa salah. Kemudian mereka berdua bertobat atau tidak? Bertobatlah. Kita aja kalau salah bertobat, apalagi seorang Nabi. Kemudian waktu dia bertobat, tobatnya diterima atau tidak? Jangankan Nabi bertobat, kita orang aja bertobat, Allah terima. Apalagi seorang Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Allah menerima permohonan tobatnya Nabi Adam, ya, dan Allah terima tobat Nabi Adam. Tobat sudah diterima, dosa sudah selesai. Ngapain diwariskan? Ngapain diwariskan? Mereka bikin khurafat, ada dosa warisan. Dalam Islam, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang yang memikul dosa orang lain. Bapak kita salah, masa kita ikut salah? Bapak yang salah sudah selesai, masa kita ikut salah? Nabi Adam salah, kemudian keturunannya miliar ini semua nanggung dosanya, kan nggak mungkin. Kalau dosa Nabi Adam pun misalnya 1 miliar dibagi-bagi kan habis sebenarnya kalau mau dibagi-bagi. Ini kenapa semuanya sama dosa seperti Nabi Adam? Jadi ini khurafat, akhirnya mereka meyakini dosa tersebut tidak bisa terhapuskan kecuali kalau ditebus oleh Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Makanya harusnya konsekuensinya mereka itu berterima kasih kepada orang-orang yang menyalib Nabi Isa. Kenapa? Kalau Nabi Isa tidak disalib, kita tidak bisa terampuni dosa kita. Paham? Paham atau tidak? Ya, makanya harusnya mereka berterima kasih. Harusnya Nabi Isa nggak usah lari waktu dikejar-kejar. Ya. Ini yang saya tunggu-tunggu untuk ditangkap, untuk disalib. Ternyata waktu di Injil disebutkan dia mengatakan, Ya Ilya lima syabaqtani. Dia mengatakan, wahai bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Namun yang tidak benar, Nabi Isa tidak pernah disalib. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi ada orang yang akan orang diserupakan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini tokoh kontroversial. Menurut Yahudi, menurut orang Islam, menurut orang Nasrani. Menurut Yahudi, Nabi Isa anak zina. Maryam berzina dengan pengembala kambing atau siapa, kemudian punya anak siapanya, Nabi Isa. Menurut orang Nasrani, Nabi Isa anak Tuhan. Menurut Islam tidak. Abdullahi wa rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Dan ini semua akan terungkap kontroversial ini di akhir zaman, karena Nabi Isa akan turun sebelum hari kiamat. Sebagai seorang hamba dan Rasulnya, bukan sebagai anak Tuhan, sehingga tampak jelas yang benar adalah orang Islam.